ra'iyah atau rakyat. Akhirnya raja dan hamba melebur dalam konsep ra'iyah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat Rasulullah untuk menyebut warga bangsanya dengan sebutan ra'iyah hanya ulama Indonesia. Nggak ada yang lain. Tapi ulama nggak marah, harus dihapus semua enggak. Yang kawulo masih boleh bilang kulo, yang hamba masih boleh bilang ambu, yang abdi masih boleh bilang abdi, yang sahaya masih boleh bilang saya, masih boleh. Jadi gitu. Lah terus kemudian ra'iyah kalau ngumpul, Al-Quran menjelaskan wasyawirhum fil amri, maka kemudian lahirlah konsep musyawarah. Lah kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri. Al-Quran mengajarkan tafassahu fil majalis wafsahu yafsakhillah, maka ruang musyawarah namanya majelis. Ngangkat pemimpin standarnya wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Sunan Ampel nata ini semua. Datuk Ribandang dikirim ke Sulawesi, Aryo Abdillah dikirim ke Palembang, Hatib Dayan dikirim ke Kalimantan. Lahirlah sistem ra'iyah, sistem musyawarah, musyarakah. Kemudian ini bersatu, Belanda datang dilawan secara bersama-sama. Belanda pergi, daerah yang merupakan konsep para wali bersatu dalam sebuah nama wilayah. Artinya al-wali meninggalkan wilayah, dan wilayah itu dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kalau ada pertanyaan kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, tapi kenapa Nusantara yang puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara? Karena ada santri, ada kiai. Ini jawabannya. Dan kalian menikmati itu hari ini, siapapun apapun aliranmu, menikmati itu. Yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, yang Islam menikmati itu semua pada konsep besar Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kita pakai merah putih. Penyelesaian kita antar bangsa pakai Pancasila. Makanya jangan kau bawa sistem penyelesaian bangsa lain menggunakan dibawa ke sini. Perdebatan penyelesaian bangsa setelah Bung Karno, zaman Balai Pustaka, apakah akan diselesaikan dengan cara Eropa? Tidak bisa. Lahirlah sebuah novel yang kemudian dikasih judul Salah Asuhan. Apakah akan diselesaikan dengan cara Arab? Tidak bisa. Lahirlah novel di bawah lindungan Ka'bah. Apakah akan diselesaikan dengan cara Indonesia full? Tidak bisa. Kenapa? Lahirlah novel namanya Siti Nurbaya. Apakah akan diselesaikan dengan cara Belanda? Lahir tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah mau diselesaikan dengan itu? Nah sekarang banyak yang menganggap bangsa ini sakit, tiba-tiba membawa penyelesaian dengan cara dari luar. Makanya aneh. Membawa Hizbut Tahrir ke Indonesia itu aneh. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi problem solvingnya bangsa Filistin, dan itu gagal di Filistin. Maka kenapa kau bawa produk gagal masuk ke Indonesia? Jangan. Ikhwanul Muslimin kemudian mau dipakai menyelesaikan problem Indonesia, nggak bisa. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna sebagai problem solvingnya orang Mesir, dibawa ke Indonesia, di sana gagal, Mursi digantung. Akan kau selesaikan untuk Indonesia? Nggak mungkin. Kita bukan tipologi sana, kita puluhan bangsa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia.